Pemirsa, tayangan ini adalah tayangan lebih dari 1.500 episode. Kami menyapa Anda lebih dari 4,5 tahun terakhir. Terima kasih buat kesetiaan Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kali ini giliran saya Choky Sitohang menjadi teman Anda. Pemirsa, kami ingin undang Anda untuk bergabung ke Go Healthy Community. Kalau Anda sudah bergabung, Anda akan menerima banyak informasi, tips dan trik mengenai kesehatan yang langsung kami pancarkan kepada Anda. Jadi sekarang siapkan ponselnya, angkat ke layar kaca dan silakan pindai kode bar yang muncul di layar. Selamat bergabung di Go Healthy Community. Hari ini pemirsa, di episode terbaru Go Healthy kami akan membahas mengenai kelelahan dapat memicu vertigo kambuh. Apakah ini pertanyaan yang benar atau salah? Nanti kita tanya ke praktisi kesehatan. Dan beliau berdua juga akan membahas mengenai tips menjaga kesehatan organ vital. Penting sekali. Bersama dengan Mbak Lula Kamal dan Mbak Pretisia Sufarli. Hai semuanya. Halo. Selamat bertugas. Ya, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat buat kita. Pemirsa, inilah narasumber kami hari ini. Seseorang yang mencintai keluarganya, yang bahkan sudah lebih banyak berkorban dari kebanyakan bapak-bapak di luar sana. Nanti kita tanya apa sih sebenarnya yang sudah beliau kerjakan untuk keluarganya. Inilah Pak Wahyu. Pak Wahyu, selamat datang di Go Healthy, Pak. Berapa waktu yang lalu putra Bapak dan istri Bapak juga jadi narasumber kami. Iya, saya yang wawancara langsung. Kondisi Bapak sekarang seperti apa setelah Bapak mendonorkan satu ginjal Bapak untuk putra terkasih? Alhamdulillah sih seger aja sih, sehat aja. Ya kalau kita capek sih ya kayak ini agak lemes doang sih. Oh, jadi nggak boleh kecapean? Iya, kadang gitu. Kalau capek kita istirahat dulu. Pak Wahyu ini memberikan atau mendonorkan satu ginjalnya kepada putranya. Karena dalam keadaan yang terpaksa saat itu ya. Putra Bapak kan adalah orang yang lebih membutuhkan dalam pemikiran Bapak. Paling kita lihat anak gimana ya. Kalau mau sehat kita dia cuci darah mulu seminggu 2 kali gitu. Ya kita pengen sehat aja, anak kita gimana nih caranya. Ya terus katanya transplant aja dah, ya kita ikutin aja. Iya. Pemirsa, inilah Pak Bati Wahyu yang harus kita kenal lebih dalam lagi sebelum wawancaranya kami lanjutkan. Dan ini videonya. Bati Wahyu. Sebagai kepala keluarga, Wahyu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Wahyu bercerita, ia mendonorkan salah satu ginjalnya untuk seorang anaknya. Pasca donor tersebut, tentu Wahyu tidak boleh terlalu kelelahan saat beraktivitas karena dapat berdampak pada kesehatannya. Meski begitu, Wahyu bercerita, jauh sebelumnya memang ia memiliki riwayat vertigo dan juga tekanan darah yang cukup tinggi. Sebenarnya waktu itu vertigo sih, kepala muter ya, kepala pusing kayak 7 keliling gitu. Badan lemas, kepala pusing gitu. Kini Wahyu bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat, baik dari mengatur pola makan, perbanyak olahraga, dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Pas semenjak kita pakai produk laser itu kita ya alhamdulillah sih vertigo kita hilang, kepala kita yang biasa pusing itu hilang, hipertensi kita turun. Kadang kalau kita itu kan pada malam kita pegel, kita pakai itu paginya hilang, seger lagi, seger bugar lagi, enteng badan gitu. Itu kenapa tadi saya sampaikan pemirsa bahwa ini adalah seorang bapak yang kemungkinan adalah bapak yang berkorban lebih banyak daripada rata-rata bapak di luar sana. Ini Pak Wahyu yang sudah kasih ginjalnya kepada putra terkasih namanya Rizky. Pak, sebenarnya ada perubahan yang menurut Bapak signifikan banget nggak antara sebelum Bapak mendonorkan ginjal dengan sesudahnya? Ya paling badan doang, kalau sebelum itu kan kita masih bugar ya. Pas di transplant itu ya kita kalau lagi capek ya ini aja lemes. Kita perlu istirahat dulu. Habis istirahat baru normal lagi, seger lagi. Memang kalau dulu kalau misalkan capek nggak lemes? Kagak dulu, Bu. Kalau sebelum transplant kan masih seger-seger gitu. Sebelum lanjut, saya mau ajak Bapak main sebentar. Pemirsa, inilah benar atau salah. Kelelahan dapat memicu vertigo kambuh. Menurut Bapak pernyataan ini benar atau salah? Benar. Ya saya merasakan juga sih waktu itu. Bapak ada vertigo ya? Waktu itu ya vertigo, sebelum itu sih vertigo kita. Kalau intinya malam doang, kalau berasanya habis lelah itu kan
mau istirahat pasti kambuh, vertigo. Praktisi kesehatan, Mbak Lula, sebenarnya ini tepat atau enggak? Jadi jawaban Bapak tepat ya Pak ya. Tepat. Jawabannya memang benar, apalagi memang menjalankan kisah nyata ya Pak ya. Jadi pemirsa di rumah, kalau kemudian ada stres, baik fisik maupun mental, yang akan dipengaruhi adalah yang namanya kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon kortisol. Jadi kelenjar adrenal sendiri adalah sebuah kelenjar nih yang posisinya tuh ada di atas ginjal kita, bentuknya segitiga. Waktu si kortisol ini meningkat di dalam darah kita, apa yang terjadi? Yang pertama adalah dia mempengaruhi fungsi vestibular. Vestibular letaknya ada di telinga dalam. Ini yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan. Karena dia mengganggu fungsi vestibular, yang terjadi ya Pak ya adalah gangguan keseimbangan sama gangguan orientasi. Itu baru satu. Yang kedua, yang namanya si kortisol ini juga mempengaruhi aliran darah. Waktu kemudian ada gangguan aliran darah, ini akan ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam telinga bagian dalam. Terjadi yang namanya vertigo dan gangguan keseimbangan. Kalau kita kortisolnya tinggi, terus apa yang terjadi? Dia bisa merusak jaringan, termasuk jaringan di dalam telinga kita. Dan yang terakhir yang paling penting adalah dia mempengaruhi neurotransmitter dan fungsi saraf. Neurotransmitter kalau misalnya keseimbangannya terganggu, dia akan mengganggu komunikasi antara otak sama sistem vestibular. Yang kejadian gangguan keseimbangan lagi. Jadi sekali aja nih kemana-mana dan terganggu gangguan keseimbangan kita. Pemirsa, kelelahan dapat memicu vertigo kambuh adalah pernyataan yang benar. Hebat. Apa? Sekarang udah sembuh vertigonya? Alhamdulillah sehat. Jarang kambuh atau udah nggak pernah kambuh lagi? Udah enggak sekarang. Udah nggak pernah kambuh? Udah nggak pernah. Ini gara-gara pakai laser ya Pak ya Iya, pasti? benar. Ih, Bapak. Benar pakai laser itu, Pak. Jadi pemirsa, Pak Wahyu ini adalah pengguna teknologi laser bareng sama Rizky, Iya, putranya, saya. dan juga istri ya Pak? Benar. Satu rumah itu pakai laser ganti-gantian? Iya, Pak. gantian aja ntar. Ya. Saya dulu, kadang dia, kadang istri saya pakai gitu. Jadi Bapak ini sejak pakai laser, vertigo itu udah nggak pernah kambuh? Udah sih, alhamdulillah. Udah nggak hilang. Terus alhamdulillah. manfaat apa lagi? Ceritain dong sama pemirsa. Kadang kalau kita badan pegal-pegal gitu kan, kita seharian aktivitas tuh, kita malam kayak jam 8:30 kita pakai itu, paginya hilang sih pegalnya. Yang paling Iya. penting nih Pak, hasil pemeriksaannya bagaimana Pak? Bapak Semua hasil bagus tensi semua. misalkan gitu Tensi ya. sih kemarin kan waktu itu kan tinggi, pas pakai laser itu kita hilang normal lagi. Oke, dulu tensinya memang paling tinggi pernah di angka berapa Pak? 160/93 gitu. Sejak Bapak pakai laser, Itu. sekarang ini tensinya sudah di angka? 120/berapa gitu, normal sekarang. Sudah normal, Normal. kemudian vertigo juga sudah nggak pernah kambuh? Alhamdulillah hilang semua. Kita sama-sama lihat ya cara kerja dari teknologi laser. Nantinya laser akan memancarkan sinar biru, sinar kuning, dan Ya. juga laser merah ya, menembus berbagai macam lapisan kulit ya, mulai dari epidermis, dermis, hipodermis, nyampe ke otot dan ada pembuluh darah di sana. Nantinya apa yang dikerjakan, pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan zat NO, dan zat NO ini nanti dia akan membantu melebarkan pembuluh darah. Zat NO yang dihasilkan oleh pembuluh darah akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Makanya walaupun digunakan pada pergelangan tangan, tetapi manfaat yang dirasakan adalah pada seluruh tubuh. Ketika pembuluh darahnya terbuka, maka nanti tensi kita menjadi lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua adalah pengentalan darah bisa dikendalikan. Lalu yang ketiga, dia bisa mencegah penempelan sel-sel keping darah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang tidak kita ingin harapkan. Nah, terlebih lagi zat NO ini peranannya masih banyak lagi pemirsa. Ada juga bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh, membantu menjaga organ vital maupun alat vital. Jadi saya rasa ya ini menjadi solusi yang tepat seperti Pak Wahyu yang memang harus menjaga kesehatannya lebih ketat lagi. Dan untuk pemirsa di rumah nih yang sudah punya hipertensi, kolesterol, diabetes, asam urat, ingat bahwa hal tersebut nantinya dapat berujung ke berbagai macam komplikasi. Jadi ayo atasi segera masalahnya dan cegah komplikasinya dari sekarang dengan menggunakan teknologi laser. Apa yang kemudian disebutkan tadi sama Bapak tadi kan ya Pak, Bapak mengatakan saya tuh vertigonya berkurang sama sekarang malah udah nggak kambuh lagi karena aliran darah ke arah kepala Bapak ini jadi jauh lebih banyak. Kenapa? Karena dilatasi tadi. Yang namanya nitric oxide ini juga akan membantu juga satu mekanisme
mekanisme tubuh yang namanya apoptosis. Apa sih sebetulnya? Tubuh itu saking pinternya nih pemirsa ya, dia akan membuang sel-sel yang sudah mati gitu ya. Sel-sel yang fungsinya cuma tinggal 50% diganti dengan sel baru. Itu yang disebut regenerasi sel. Kebayang nggak kalau tubuh kita selnya banyak tapi fungsinya cuma separuh-separuh. Ini kerjaannya nitric oxide juga. Jadi sebetulnya banyak sekali nitric oxide ini gunanya, termasuk dari mulai daya tahan tubuh, kinerja otot, semuanya berhubungan dengan nitric oxide. Jadi kemudian bagaimana buat Anda semua? Ini berguru dari Bapak dan Rizky anaknya bahwa jaga tensi darah. Karena sekarang tensi ini lari komplikasinya adalah yang paling sering adalah kerusakan ginjal, yaitu gagal ginjal. Jadi sayangi ginjal Anda, jaga tensi darah Anda. Dan jangan lupa cara menjaga tensi darah adalah dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah ini akan menentukan kualitas hidup kita. Pemirsa, kami harap Anda tetap mengikuti program Go Healthy. Kami masih ngomongin tentang teknologi laser yang dipakai oleh Pak Wahyu. Namanya dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ini seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Sebuah alat kesehatan yang sudah ada lebih dari 10 tahun di Indonesia, dan kepada para penggunanya yang secara rutin menggunakan alat ini sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan kami. Mereka semua di luar sana. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser sehari 2 kali dengan durasi dari 15 menit hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, take action sekarang juga. Segeralah dapatkan AccuLaser atau dokter laser. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Jangan ragu, jangan sungkan. Dan yakinkan hati Anda bahwa ini adalah cara aman untuk mendapatkan alat kesehatan ini. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang semuanya itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih sama Pak Wahyu nih pemirsa, seorang ayah yang berkorban juga buat keluarganya. Ya, saya tahu di luar sana banyak ayah yang berkorban untuk keluarganya. Selamat berjuang untuk para pejuang kehidupan. Tapi Pak Wahyu kasih satu ginjalnya untuk Rizky putranya. Bapak tahu kan akar permasalahannya Rizky apa? Sampai dia harus Transplant. mengalami rusak ginjal, akhirnya transplant. Ya pertama-tama sih gara-gara hipertensi dia. Hipertensinya tinggi. Kalau nggak salah dulu 245 gitu. Tinggi banget ya Pak ya, Tinggi. itu ya. Luar biasa tuh. Padahal umur masih muda Iya. ya Pak ya. Berapa? Waktu itu kasih tahu lagi sama pemirsa, umurnya Rizky berapa? Umur 20-an, antara 20-an. Apa yang Bapak tahu tentang pola hidup buruknya putra Bapak itu dulu? Dulu orangnya gemuk dia, badannya gembul. Obesitas ya Pak ya waktu Ya, itu. obesitas ya. Tapi Bapak tahu kan bahwa Rizky sendiri ngaku sih, dia tuh senang minum yang manis-manis. Iya, kayak semacam minuman Berenergi kemasan energi gitu. Bapak waktu dibilangin sama dokter, Rizky tuh gagal ginjal. Ya gimana ya, kita ingin stres juga, bingung gitu ya. Ya terkejut juga kita, gimana ya, anak segitu itu bakal kena juga. Nggak mau ya kita jalanin itu Cidarah itu. Sekarang gimana dia? Alhamdulillah sekarang udah kerja dia, udah ini. Rizky itu beruntung Pak, Iya. bahwa kemudian Bapak bisa menyumbangkan ginjal Bapak. Kan bisa aja Pak, Bapak mau tapi nggak bisa karena ginjalnya nggak sehat misalkan Iya, gitu ya nggak Pak. cocok. Ya. Cocok Jadi lagi. Nggak cocok biasanya gitu. betul, dan sekarang keadaannya adalah Bapak sehat, Rizky juga Sehat, sehat. alhamdulillah Jadi ini sehat. kita harus bersyukur nih Pak sebetulnya ya Iya, Pak ya. benar. Nggak semua orang dikasih cobaan yang sama, selesainya bisa seperti ini. Bapak kan tensinya pernah 160/93, betul ya Pak ya? Iya, benar. Waktu lagi tinggi kayak gitu Pak, apa sih Pak yang dirasakan Pak? Pala muter gitu, puyeng gitu. Pas malamnya kita pala muter gitu. Vertigo maksudnya. Vertigo ya. Bapak sekarang masih konsumsi obat vertigonya nggak? Udah enggak? Udah enggak lagi. Kenapa Pak? Ya udah hilang udah. Itu. Vertigonya udah nggak kambuh lagi. Iya, udah kambuh. Ya. Berarti sejak pakai laser ya udah Iya, nggak kambuh pakai lagi laser ya? itu alhamdulillah. Pemirsa Iya. di rumah, bahwa yang namanya teknologi laser ini yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri ini punya ekstensi. Ekstensinya ini dipasang di dalam hidung, namanya intranasal namanya ya. Waktu kemudian disinari
pembuluh darah yang di hidung kita ini, apa sih yang terjadi? Yang paling sering kejadian adalah dikeluarkannya nitric oxide atau zat NO. Zat NO ini akan dibawa ke seluruh pembuluh darah di kepala kita. Ini Pak yang kemudian akan membuat semua tuh yang sakit kepala, yang vertigo, yang migrain ini akan terbantu. Tapi selain itu nitric oxide sendiri fungsinya banyak. Salah satunya adalah dia akan menjaga fungsi otak kita. Pertama adalah fungsi berpikir dan juga fungsi memori. Dua-duanya ini mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Dia juga karena aliran darahnya ini bagus sekali, sehingga dengan sendirinya tidak akan terjadi penyumbatan. Kita mencegah terjadinya stroke dan terjadinya stroke yang berulang. Jadi gaya hidup modern ini seringkali mengakibatkan kita mengalami komplikasi secara dini. Apa yang terjadi adalah kualitas darah dan pembuluh darah yang memburuk. Kualitas darah dan pembuluh darah yang normal nih kita bisa sama-sama lihat pembuluh darahnya mulus ya, tidak terjadi penyempitan, aliran darahnya bisa jalan dengan lancar. Fungsi sel darah dalam mengantarkan zat gizi maupun oksigen ini dapat terjalankan dengan baik sampai ke ujung-ujung jaringan. Nah, kalau misalkan Anda menjalankan gaya hidup yang tidak sehat, merokok, konsumsi alkohol, ada hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes atau asam urat, yang terjadi adalah cenderung mengalami penyempitan pembuluh darah. Lapisan dalam dinding pembuluh darah ini cenderung mengalami luka dan nantinya lemak, kolesterol yang Anda konsumsi, kalori-kalori yang berlebih, dia cenderung nempel ke dalam dan mengakibatkan terjadinya penyempitan. Bisa dilihat ketika penyempitan terjadi, aliran darahnya ini cenderung menggumpal dan membentuk yang kita sebut dengan trombus atau gumpalan darah. Kalau dia nyumbat di situ, otomatis darah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pemirsa di rumah perlu pahami, pembuluh darah kita itu kecil sekali. Nah, apa yang dikerjakan oleh teknologi laser, nanti ya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia membantu menguraikan gumpalan darah atau si trombus ini. Aliran darah ini dapat berjalan dengan baik. Tugasnya si sel darah ini bisa menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan dengan lebih baik. Otomatis bisa bantu kendalikan tensi tinggi, kolesterol, gula darah, asam urat, bisa bantu cegah yang namanya komplikasi. Dan upaya dalam menjaga kualitas darah dan pembuluh darah ini bukan hanya dilakukan oleh lansia, oleh semua orang dari sedini mungkin, karena kita tahu semakin kesini semakin banyak komplikasi dialami oleh anak muda. Kalau bicara lebih jauh lagi, bahwa teknologi laser ini bukan cuman bicara yang tadi nitric oxide yang kemana-mana fungsinya, tapi jangan lupa ada sinar kuningnya yang kemudian akan membuat tubuh kita mengeluarkan melatonin. Itu yang membuat kemudian tadi Bapak merasakan tidurnya jadi jauh lebih nyenyak, kualitasnya bagus, kuantitasnya juga bagus. Sekarang kami mau kasih satu tips lagi nih untuk Anda pemirsa. Tips menjaga kesehatan organ vital. Jadi organ vital di sini yang dimaksud adalah organ-organ yang bekerja dalam menunjang kehidupan kita. Contohnya adalah jantung, otak, paru-paru, ginjal, ya, ada liver. Itu adalah contoh-contoh organ vital pemirsa di rumah. Apa saja yang bisa Anda lakukan? Pertama adalah gaya hidup sehat harus dilakukan. Hindari merokok, hindari alkohol. Lalu yang ketiga adalah lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Wajib dilakukan sebagai bentuk penanggulangan atau bentuk deteksi dari komplikasi dini. Lalu yang keempat adalah upayakan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik, misal dengan menggunakan teknologi laser. Dan yang kelima nih, yang paling penting adalah mencukupi kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan sebagai bentuk untuk menjaga kesehatan organ vital kita. Apa saja yang dibutuhkan? Antioksidan, misal ada alga merah yang mengandung tinggi akan astaxanthin, ada pine bark, ada bunga marigold, ada citrus. Lalu juga masih membutuhkan banyak juga antioksidan lain, misalkan resveratrol, L-cysteine, alpha-lipoic acid, inositol, kolin untuk menjaga kesehatan otak, dan juga ada lycopene. Tapi itu saja belum cukup pemirsa. Kita masih membutuhkan multivitamin. Ada A, B kompleks, C, D, E, K, dan itu aja belum lengkap pemirsa. Masih membutuhkan mineral seperti kalsium, magnesium, selenium, zinc, koper, boron, kromium, dan itu semua dibutuhkan dalam jumlah yang pas. Tidak boleh kekurangan, tidak boleh berlebihan. Jenisnya beragam, sedikit demi sedikit, tapi harus tercukupi. Mohon maaf ini penjelasannya sih bagus, tapi Bapak kelihatannya puyeng ini. Puyeng ya, banyak ya. Apakah suplemen itu semua harus dibeli untuk kita minum gitu Mbak Lula? Kalau pilih suplementasi tambahan gitu ya Pak ya, kita harus pilih yang pertama adalah yang memang udah isinya tuh komplit semua.
supaya satu yang kita minum, ini semuanya kita sudah dapat. Benar. Yang kedua, yang paling penting adalah kita mesti tahu yang namanya daya larut. Nah, biasanya daya serap itu sekitar 20-50%. Kalau bisa, cari yang lebih jauh dari itu. Daya larutnya di atas 50% sehingga penyerapannya bisa banyak. Kemudian yang ketiga, cari memang produksi yang benar gitu dari pabrik yang bagus, kemudian tidak tercampur dengan bahan-bahan yang berbahaya, tidak tercampur dengan bahan-bahan kimia. Ingat, kita mau cari sesuatu yang natural, yang bagus untuk tubuh kita. Kita cuma butuh sedikit loh dari bahan-bahan tersebut. Antioksidan, multivitamin, multimineral. Tapi kalau dia kurang, langsung organ tubuh kita tidak bisa berfungsi secara optimal. Dan pemirsa, untuk menghindari kebingungan, karena Anda sudah dengar penjelasan praktisi kesehatan, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan Go Healthy namanya kalau nggak kasih solusi sama Anda. Solusinya mengenai suplementasi ini ada di dalam satu botol yang isinya lengkap. Saya jelaskan pemirsa ya, suplemen yang punya kandungan inositol, resveratrol, astaxanthin, lycopene, alpha lipoic acid, L-cysteine, citrus, kemudian ada pine bark. Itu totalnya 10 kandungan utama yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Nggak berhenti di situ, harus ada juga kandungan vitamin yang lengkap seperti A, B, C, D, E, K. Dan juga ada kandungan mineral yang lengkap seperti selenium, koper, boron. Dan ini semua yang tadi saya sebutkan pemirsa ada di dalam satu botol suplemen Evolife AS10. Ini yang dibutuhkan oleh tubuh Anda dan saya. Bukan hanya bagi anak-anak muda, tapi juga cocok untuk lansia. Jadi buat pemirsa yang lagi nyimak nih program Go Healthy, yang sudah pakai dokter laser atau Aculaser seperti saya, lengkapi juga dengan suplementasi Evolife AS10 yang akan bantu memelihara kesehatan Anda. Pemirsa, ingat, yang namanya komponen mikronutrien itu semua adalah pelengkap bagi kesehatan kita. Nah, pemirsa, inilah Pak Wahyu, narasumber kami yang punya riwayat kesehatan sebagai berikut. Saya ingin bacakan. Dulu beliau ini hipertensi, tekanan darah sistoliknya pernah mencapai bahkan 160 sebelum pakai laser. Vertigonya juga menjadi keluhan utama. Oleh sebab itu beliau menggunakan teknologi laser. Tekanan darahnya sekarang normal. Vertigonya setahun terakhir ini sudah nggak pernah kambuh. Kualitas tidurnya juga dalam pemirsa. Sehingga bangun pagi badannya lebih bugar. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa yang belum pakai laser, Pak? Pemirsa, coba kita kalau pengen hidup sehat, pengen ini pakai produk laser, coba dah. Buktinya saya pakai, kita alhamdulillah hidup normal, kita sehat kembali, diare vertigo hilang, badan pegel hilang, semua pakai produk laser itu. Tetap semangat pemirsa, jalanin apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita dalam keseharian kita. Apa itu? Pola hidup sehat. Memang harus punya pola pikir yang benar. Kemudian ada namanya dokter laser atau Aculaser, alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Pakainya bisa di mana saja dan kapan saja. Kenapa Anda nggak manfaatkan? Dan manfaat dari penggunaan dokter laser atau Aculaser ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Kalau angka-angkanya terkendali, maka Anda pun akan bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kesehatan luar tubuh kita pakaikan dokter laser atau Aculaser. Sekali pakai 15 menit sampai 60 menit durasinya. Sehari pakainya 2 kali pemirsa. Itu dari luar. Dari dalam kita lengkapi juga dengan mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Maka itu sudah memenuhi kebutuhan asupan harian, vitamin dan mineral. Karena ada bahan-bahan ekstrak yang dibutuhkan oleh tubuh seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak kulit pinus dan lain sebagainya. Lengkapi, kombinasikan 2 hal ini. Dokter laser atau Aculaser dengan Evolife AS10. Itu baru yang disebut sebagai kombinasi tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Segera dapatkan paketnya pemirsa, yaitu paket dokter laser atau Aculaser dengan suplemen Evolife AS10 lewat nomor yang tertera di layar kaca. Beginilah cara Anda menghubungi kami dan izinkan tim call center dari Gogo Mall untuk melayani Anda. Pemirsa, segera atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya,
tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga.